Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim debat yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang pada kesempatan kali ini bertindak sebagai tim pro dengan mosi himbauan pemerintah bahwa hutang di pinjaman online ilegal tidak wajib dibayar atau dilunasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sana Salsabila Aljamru. Perkenalkan, nama saya Ari Gazi Putra Asto. Perkenalkan, nama saya Riani Ramadan. Selamat menyaksikan. Dewan Juri yang terhormat, mosi yang diperdebatkan pada kesempatan kali ini adalah himbauan pemerintah bahwa hutang di pinjaman online ilegal tidak wajib dibayar atau dilunasi. Sebagai tim pro, kami sepakat bahwasanya kita menyetujui himbauan pemerintah bahwa hutang di pinjaman online ilegal tidak wajib dibayar atau dilunasi. Pinjaman online ilegal adalah suatu aplikasi ataupun oknum yang menjalankan aplikasi tersebut, di mana aplikasi tersebut tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga kiranya pada kondisi ini OJK tidak dapat mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pinjam-meminjam online ini, sehingga dampak deduktifnya jika tidak diawasi oleh OJK adalah kesewenang-wenangan dari para pihak kreditur. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan pinjaman, yang memberikan kesepakatan yang dapat merugikan posisi debitur sejatuh-jatuhnya dengan memberikan bunga yang sangat besar dan berat, sehingga pada akhirnya keuntungan yang sangat besar terletak bagi para pihak kreditur dan akan menyusahkan debitur dengan etikat buruk. Dewan Juri yang terhormat, aksi pelaku pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal ini dinilai akan kian meresahkan masyarakat. Terkait hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengenakan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjol ilegal. Para pelaku pinjol ilegal tersebut akan dikenakan ancaman hukum atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, Undang-Undang ITE, dan perlindungan konsumen. Sedangkan dari sudut pidana, pinjol ilegal ini juga melakukan pemerasan di pasal 368 KUHP dan perbuatan tidak menyenangkan pada pasal 335 dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE dan perlindungan konsumen, sehingga penegasan bagi masyarakat yang sudah terlanjur meminjam pinjol ilegal tidak perlu membayar karena dari sudut hukum pidana dan perdata sudah tidak memenuhi syarat. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah memiliki beban moral untuk memberikan kesejahteraan dan kebijakan kepada masyarakat menyeluruh, terutama pada masyarakat menengah ke bawah. Dan mengapa pada akhirnya di sini pemerintah memiliki kewenangan menghimbau masyarakat agar tidak membayar atau melunasi hutang pinjol ilegal? Dikarenakan pemerintah memiliki beban moral untuk membuat peraturan yang berpihak kepada rakyat. Sehingga apakah kebijakan ini berpihak kepada rakyat, dan dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh kegiatan masyarakat diatur oleh hukum dan tidak ada kegiatan yang bersifat ilegal. Dewan Juri yang terhormat, masalah di status quo sudah sangat deskriptif. Masalah di status quo tidak pernah selesai. Berbagai mekanisme telah dilakukan, baik dari Otoritas Jasa Keuangan, baik dari polisi dan lembaga penegak hukum lainnya, setidaknya untuk meminimalisir dampak deduktif dari pinjam-meminjam online yang bersifat ilegal ini oleh aplikasi-aplikasi ataupun oknum tertentu. Mosi perdebatan ini muncul adalah ketika seluruh mekanisme penyelesaian di status quo sudah gagal dan sudah bersifat stagnan. Dan pada akhirnya mosi perdebatan ini muncul. Hingga goals dari perdebatan ini adalah untuk mencari solusi apa yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang sangat deskriptif yang dilakukan oleh pinjam-meminjam online secara ilegal di status quo. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan latar belakang mosi perdebatan muncul, limitasi perdebatan, dan definisi-definisi telah saya sampaikan sebagai pembicara satu. Kami memiliki goals yang sederhana. Goals kami adalah untuk meminimalisir, bahkan untuk menghilangkan pinjol ilegal ini di status quo. Karena kita tahu bahwa solusi-solusi yang dilakukan oleh OJK, solusi-solusi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka untuk penegakan hukum adalah tidak efektif lagi. Sehingga hal tersebut akan kami buktikan juga melalui pembicara kedua dan pembicara ketiga, bahwasanya secara yudiris dan secara sosiologis hal tersebut tidak dapat dilakukan ketika mekanisme yang terjadi di status quo baik secara yudiris dan sosiologis tidaklah cukup untuk menyelesaikan masalah, sehingga kami akan membuktikan bahwasanya mekanisme ini adalah mekanisme terbaik. Untuk mencapai goals kita bersama adalah untuk menghilangkan pinjol ilegal ini di status quo yang faktanya sangat merugikan masyarakat.
Dewan Juri yang terhormat, adapun mekanisme yang tim pro sajikan adalah kami menghimbau untuk mensosialisasikan masyarakat bahwa ketika ada kondisi masyarakat mengetahui bahwa pemerintah mengatakan untuk tidak membayar dan melunasi hutang pinjaman online ilegal ini, baik dikarenakan aplikasi pinjol ilegal bertujuan untuk menghimpun uang dan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan ketika masyarakat mengetahui bahwa pemerintah menghimbau untuk tidak melunasi atau membayar pinjaman online ilegal, maka kreditur daripada pinjaman online ilegal akan merasa merugi dan bangkrut, dan tidak akan ada lagi pinjam-meminjam yang bersifat ilegal. Pun juga ketika para pihak pemberi pinjaman melakukan tuntutan, jelas bahwa tidak ada peraturan tentang hal ini. Pun ketika masyarakat tidak mengetahui akan adanya pinjam-meminjam ilegal ini, maka dapat dikategorikan peminjam tersebut adalah korban karena atas dasar ketidaktahuan korban atas pinjam meminjam yang bersifat ilegal ini. Akan dilanjutkan dengan pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara kedua dari tim pro akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah bidasan, dan yang kedua adalah ekstensi justifikasi. Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa poin dari tim kontra yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, tim kontra mengatakan bahwasanya himbauan dari pemerintah ini hanya akan membuat status quo semakin kacau dan akan terjadi kericuan di dalam masyarakat. Namun mereka tidak dapat memberikan bukti bahwasanya kericuan ini dapat terjadi. Mereka hanya berbicara tanpa dilandaskan fakta dan bukti yang jelas. Sehingga dalam penyampaian benefit dan jaminan, mereka tidak mampu menjamin dalam dunia mereka tidak akan terjadi kekacauan seperti apa yang telah mereka sampaikan. Dan mereka juga tidak dapat menjamin progresivitas hukum dalam status quo akan membaik. Yang kedua, mereka masih berpikir mekanisme dalam status quo ini masih efektif. Dengan hadirnya OJK dan kepolisian yang menjadi penegak hukum dirasa sudah cukup sehingga tidak perlu melibatkan masyarakat. Namun pandangan ini menurut kami sangat salah, dikarenakan untuk mencapai negara hukum modern diperlukan kontribusi dari setiap individu, yaitu pemerintah, penegak hukum, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, menurut kami perdebatan ini bersifat evaluatif sehingga mosi debat ini muncul karena adanya ketidakmampuan mekanisme dalam status quo mengatasi pinjol ilegal ini. Hal ini juga didukung dengan bukti masih maraknya kasus pinjol ilegal ini, dan juga banyak sekali laporan yang masih masuk ke OJK ataupun polisi mengenai pinjol-pinjol ilegal ini. Dewan Juri terhormat, kami sebagai tim pro sangat yakin dengan himbauan pemerintah untuk tidak perlu membayar hutang kepada pinjol ilegal ini. Himbauan ini muncul karena mekanisme di status quo ini sudah tidak efektif, dan mekanisme yang diberikan pemerintah adalah yang terbaik karena sudah melewati pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang, dan kami akan membuktikannya dengan poin mekanisme. Perdebatan ini adalah mengenai tentang dua hal. Yang pertama adalah kenapa hal ini dapat terjustifikasi, dan yang kedua adalah solusi mana yang lebih efektif dalam mengatasi pinjol ilegal ini. Secara filosofis, hukum diciptakan untuk sebagai memberi nilai kemanfaatan dan menciptakan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Sehingga jika ada satu nilai hukum yang tidak dapat dijalankan dengan baik, maka struktur ataupun keteraturan dalam masyarakat akan rusak. Jadi secara filosofis jika kita lihat, jika pinjol ilegal ini tidak dapat kita atasi, maka ini dapat menyebabkan hilangnya nilai kemanfaatan dan keteraturan hukum. Lalu kita beranjak ke sisi yuridis. Bisa kita lihat dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana berarti segala kegiatannya haruslah dilandasi dengan hukum dan keputusan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Nah, di sini kita juga akan mengambil doktrin penegakan hukum dari seorang sarjana yaitu Lauren Friedrich. Dia mengatakan bahwasanya penegakan hukum yang baik adalah ketika substansi hukum itu sudah baik, struktur hukum itu sudah baik, dan budaya hukum sudah baik. Alasan kami membahas dan mengangkat doktrin ini dikarenakan pemberantasan pinjol ilegal ini termasuk sebuah upaya dalam penegakan hukum. Dari segi substansi hukum, kita bisa lihat dan merujuk kepada peraturan OJK nomor 01/KDK/01/2016 tentang Satgas Waspada Investasi. Substansi hukumnya di sini tidak mencapai ke ranah pidana dan hanya bersifat administratif yang berupa pemblokiran kepada website ataupun aplikasi pinjol ilegal ini, sehingga dirasakan bahwasanya substansi hukum ini tidak membuat efek jera kepada pelaku pinjol ilegal ini. Nah, yang kedua adalah budaya hukum yang belum baik di Indonesia ini. Karena bisa kita lihat masih banyak sekali masyarakat yang awam dan buta tentang hukum dan tidak bisa mengetahui perbedaan antara pinjaman online yang ada legalitas ataupun tidak. Hal ini juga dikarenakan struktur hukum kita yang tidak mumpuni, dikarenakan
sumber daya manusia, baik dari OJK polisi itu kewalahan dalam menerima laporan yang masuk mengenai pinjol ilegal ini. Sehingga kita tidak bisa hanya berharap kepada dua lembaga ini saja. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan bahwasanya masyarakat harus dilibatkan dalam pemberantasan pinjol ilegal ini. Lalu akibat dari tidak ada pengawasan OJK, maka pinjol ilegal ini dapat membuat kesepakatan yang merugikan debitur. Karena kesepakatan yang mereka buat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa kita lihat dalam BW buku ketiga pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian harus memuat 4 hal. Yang pertama, sepakat mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Dalam hal ini, pinjol ilegal telah melanggar syarat keempat, yaitu suatu sebab yang halal. Yang dimana arti dari klausa ini adalah kesepakatan itu adalah hal yang diperbolehkan dan telah diatur dan telah mengikuti ketentuan yang telah ada di undang-undang. Nah, di sini pinjol ilegal ini kan sudah tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan mereka membuat peraturan mereka sendiri, sehingga hal ini membuat kesepakatan yang telah mereka buat kepada debitur tidak sah. Dan dari hal ini juga bahwasanya debitur ataupun masyarakat awam yang sudah terjerat kepada pinjol ilegal ini, secara sisi hukum mereka memiliki hak untuk tidak perlu membayar hutang kepada pinjol ilegal ini. Lalu kita beranjak ke sisi sosiologis, yang mana masyarakat yang awam terhadap hukum adalah target utama dari pinjol ilegal ini. Dengan teknik promosi dan target yang tepat, para pelaku pinjol ilegal ini dapat menjerat masyarakat awam ke dalam pusaran hutang mereka. Ditambah lagi, jika masyarakat tidak dapat membayar hutang, pihak pinjol ilegal akan melakukan teror berupa spam message, lalu spam call, bukan hanya ke debiturnya saja, namun ke keluarganya, bahkan ke kontak yang berada di handphonenya. Hal ini tentunya sudah sangat mengganggu ranah privasi. Dan juga mereka akan mengumbar data pribadi dari korban. Dan juga paling parahnya, mereka akan datang ke rumah korban untuk menyita barang-barangnya dengan paksa dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, secara sosiologis kita harus melibatkan masyarakat di sini karena mereka adalah sasaran utama dari si pinjol ini. Oleh karena itu, kenapa kita hanya harus berharap kepada OJK dan polisi saja? Jika kita bisa melibatkan masyarakat dengan cara membuat mereka tidak perlu membayar kepada si pinjol ilegal ini, sehingga lama-lama pinjol ilegal ini kan bangkrut karena tidak ada yang mau membayar hutang-hutang mereka. Dengan mereka bangkrut, lama-kelamaan pinjol ilegal ini akan musnah dari Indonesia. Hal ini bisa kita bandingkan dari tim kontra yang tetap menganjurkan masyarakat membayar hutang. Hal ini secara hukum sudah cacat formil karena dari awal sudah tidak memenuhi syarat sah perjanjian dan hanya akan membuat pinjol ilegal tetap mendapat keuntungan dari masyarakat yang tetap membayar. Kita tidak bisa hanya berharap pada masyarakat, kita tidak bisa hanya berharap kepada polisi dan OJK. Haruslah ada kontribusi dari masyarakat dalam pemberantasan pinjol ilegal ini. Karena seperti yang telah saya bilang sebelumnya, penegakan hukum yang baik ataupun penegakan hukum yang modern adalah ketika penegakan hukum itu berasal dari kontribusi dari pemerintah, penegak hukum, dan juga masyarakat luas. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, akan ada 3 hal yang akan saya sampaikan sebagai pembicara ketiga dari tim pro yang pada akhirnya akan meyakinkan kepada Anda bahwa saya tim pro dimenangkan dalam perdebatan kali ini. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah spirit dan goals dari mosi, yang kedua adalah BOP atau burden of proof dari kedua belah tim, yang ketiga adalah point clash. Mari masuk ke poin yang pertama tentang spirit of the motion dan goals yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Dewan Juri yang terhormat, kita mengetahui bahwasannya spirit of the motion dan goals pada perdebatan kali ini adalah ada tentang 2 hal. Yang pertama adalah apakah cara yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan di status quo. Yang kedua adalah solusi bagaimana cara untuk menghilangkan pinjol ilegal ini sehingga masyarakat tidak ada dirugikan lagi. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan dua hal tersebut, berdasarkan spirit of the motion dan goals yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak, maka dari itu kami sebagai tim pro bangga untuk memenangkan perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, kami menyadari bahwasanya kedua belah tim memiliki dua burden of proof. Yang pertama adalah apakah ini terjustifikasi atau tidak. Yang kedua adalah solusi apakah yang paling baik dalam mengatasi permasalahan di status quo. Dewan Juri yang terhormat, kita melihat pada sisi dunia tim kontra, kita melihat bahwasanya mereka mengatakan
tentang dua hal. Yang pertama adalah kebijakan ini akan membuat status quo akan semakin kacau. Namun Dewan Juri yang terhormat, faktanya mereka tidak pernah memberikan kepada Anda likelihood mengapa pada akhirnya di dunia mereka pun tidak akan pernah terjadi kekacauan, dan mereka hanya memberikan worst case kepada kami, sementara mereka tidak dapat pun memberikan kepada kita semua bagaimana worst case tidak akan terjadi di dunia mereka, bukan. Kemudian yang kedua, mereka merasa bahwasanya mekanisme status quo masih efektif. Mereka merasa OJK dan kepolisian sudah cukup untuk mengatasi permasalahan di status quo. Dewan Juri yang terhormat, faktanya adalah mosi ini adalah bersifat evaluatif, sehingga ketika tim kontra bertahan kepada mekanisme di status quo, mereka akan gagal untuk memenangkan perdebatan kali ini. Sehingga ketika ada mosi evaluatif, seharusnya kedua belah tim memberikan status quo plus plus, bukan bertahan di status quo. Dewan Juri yang terhormat dan kami memberikan status quo plus plus, bahwasanya masyarakat harus berkontribusi dalam penegakan hukum, dalam pelaksanaan atau dalam pengentasan pinjam meminjam online secara ilegal ini, bukan. Kemudian masuk kepada ranah clash yang pertama, mereka mengatakan tentang dua hal tersebut, tetapi kami telah mengatakan kepada Anda tentang landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kami mengatakan tentang hukum harus menciptakan kemanfaatan dan ketertiban. Kemudian kami menyatakan juga tentang bahwasanya himbauan pemerintah ini adalah sesuai dengan sila ketiga Pancasila, di mana penegak hukum dan masyarakat sama-sama bekerja sama dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga penegakan hukum dalam hal ini adalah dapat lebih progresif di dunia kami. Kemudian Dewan Juri terhormat, kami telah mengatakan bagaimana tentang secara filosofis pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatakan tentang Indonesia adalah negara hukum, sehingga pada praktiknya tidak ada satupun kegiatan yang dapat dilaksanakan secara ilegal, bukan. Sehingga kami merasa bahwasanya ini merupakan sesuatu mekanisme yang efektif dan akan saya buktikan dalam poin mekanisme nantinya. Kemudian kita mengetahui juga dalam sisi yuridis, kami telah membuktikan tentang doktrin Friedrich, di mana ada substansi tidak menyasar, di mana OJK hanya berkewenangan untuk mengatasi dan mengentaskan permasalahan ini ketika pinjol tersebut terdaftar secara legal. Faktanya adalah ketika mereka ketika dalam kondisi pinjam meminjam online ilegal itu tidak terdaftar di OJK tidak dapat mengawasi, OJK tidak dapat melakukan penegakan hukum di situ sesuai dengan substansi dan mandat yang diberikan oleh hukum kepada mereka. Kemudian kita mengetahui juga dalam struktur hukum di Indonesia adalah baik itu kepolisian dan OJK tidak mampu untuk menyelesaikan puluhan ribu kasus setiap tahunnya yang masuk yang dilaporkan oleh masyarakat tentang mereka merasa menjadi korban di pinjam meminjam online secara ilegal ini. Sehingga kami merasa dalam sisi struktur hukum pun tidak mumpuni, sehingga pada akhirnya kami ingin mencapai budaya hukum di Indonesia adalah yang lebih baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Kemudian kita melihat juga dalam surat keputusan Dewan Komisioner OJK nomor 1 garing KDK 01 garing 2016 tentang Satgas Waspada Investasi. Kita juga mengetahui bahwasanya pada faktanya juga telah dibentuk lembaga ini, tetapi kita melihat juga bahkan angka di status quo tentang pinjam meminjam online ilegal ini kasusnya adalah tidak pernah turun atau decrease, malah makin bertambah dan progresif. Sehingga kami merasa bahwasanya mekanisme di status quo tidak bisa kita pertahankan, sehingga kita harus melibatkan masyarakat sebagai orang yang paling dekat dan menjadi sasaran dari pinjol ilegal itu sendiri. Kemudian secara sosiologis kami juga telah membuktikan bahwasanya sanksi yang kurang tegas dalam hal ini adalah yang digunakan adalah sanksi administratif berupa penutupan aplikasi, pemblokiran aplikasi dan segala macam, sehingga kami merasa bahwasanya dengan sanksi yang kurang tegas ini dan ditambah lagi dengan penegakan hukumnya tidak efektif, dengan adanya puluhan ribu kasus yang harus diperiksa dan harus diselesaikan oleh kepolisian, menyebabkan bahwasanya masalah ini adalah sebagai sebuah masalah yang destruktif dan membuktikan bahwasanya mekanisme di status quo telah gagal. Sehingga berdasarkan poin argumentasi, ekstensi justifikasi, tim pro patut untuk dimenangkan. Baru masuk ke poin yang kedua tentang mekanisme. Kita mengetahui bahwasanya mekanisme yang dari tim kontra mengatakan tentang kita bertahan kepada OJK dan kita bertahan kepada kepolisian. Tapi pada faktanya hal ini adalah tidak efektif dan kami akan memberikan suatu efektivitas untuk mencapai goals pada perdebatan kali ini. Kami memberikan mekanisme ada dua. Yang pertama adalah OJK akan bekerja sama dengan perusahaan aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk mensosialisasikan hal ini lebih jauh. Kemudian lebih jauh pesan sosialisasi juga akan dikirimkan ke berbagai media sosial tiap-tiap orang, sehingga tim
tim kontra tidak akan pernah bisa mengatakan bahwasanya sosialisasi ini tidak akan pernah berhasil. Kami menyatakan bahwa sosialisasi akan berhasil dengan mekanisme yang telah kami berikan tadi. Sehingga berdasarkan apa yang telah saya sampaikan, berdasarkan poin mekanisme, tim pro patut untuk dimenangkan. Mari kita lihat pada sisi efisiensi, efektivitas, dan progresivitas yang ada di status quo. Di dunia tim pro, di dunia tim kontra, kita akan mengetahui bahwasanya kita berjalan stagnan dan bahkan degradasi di status quo. Kemudian kita melihat dari sisi tim pro, satu, masyarakat tidak akan pernah dirugikan lagi karena akibat praktek pinjam meminjam uang online secara ilegal ini. Kemudian yang kedua, pinjol ilegal tidak akan bertahan lagi. Mengapa? Alasannya adalah pinjol ilegal ini akan membagikan uang gratis kepada masyarakat, bukan, sehingga ketika mereka memaksakan diri di dalam mekanisme kami di masa yang akan depan, mereka akan mengalami defisit, rugi, dan bahkan tutup akibat mekanisme dari dunia tim pro. Sehingga base case dari kami adalah kami menginginkan decrease, bahkan hilangnya praktik pinjol di status quo, dan goals kita bersama akan lebih tercapai di dunia kami dari tim pro. Sehingga dukunglah tim pro untuk dunia yang lebih baik, untuk mengentaskan praktik pinjol ilegal di status quo dan menyelamatkan masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.